Baik, akan saya jelaskan tentang barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang polanya itu bertambah ataupun berkurang. Contoh, misal saya punya 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, ini kan jelas kalau dari 1 menjadi 4 itu kan bertambah 3, 4 ke 7 tambah 3, ini tambah 3 dan seterusnya. Berarti 3 itu mi bedanya, atau kita singkat saja B, B-nya itu 3. Satu contoh lagi, misal saya punya 10, 6, 2, minus 2 dan seterusnya. Nah, ini polanya apa? 10 menjadi 6 itu kan prosesnya dikurang 4, kurang 4, kurang 4 dan seterusnya kurang 4. Berarti bedanya itu adalah min 4. Jadi saya rasa sudah jelas ciri dari barisan aritmatika itu entah dia ditambah atau dikurang ya, atau bedanya itu kalau positif semakin besar, kalau negatif berarti semakin mengecil. Nah, saya lanjut ke bagian pertama, yaitu menemukan suku dari suatu barisan aritmatika dengan, kalau di aplikasi itu rumusnya adalah yang ini, AN sama dengan AK ditambah N kurang K dikali B. Nah, tapi tidak usah susah-susah menghafal itu. Misal, jadi saya coba jelaskan. Suku pertama di barisan aritmatika itu adalah kita misalkan A1. Kadang juga ada yang pakai U1. Suku kedua adalah A2. Suku ketiga adalah A3. Suku keempat adalah A4 dan seterusnya. Nah, jadi huruf kecil yang ini itu bisa dibilang indeks. Jadi kalau AN berarti suku ke N. AK itu adalah suku ke K dan seterusnya. Misal, kalau saya mau hubungkan antara suku keempat dengan suku pertama, bayangkan berapa kali Kak melompat. Ya berarti logikanya bisa, ya kan? 3 kali lompat. Iya, berarti setiap lompatan itu bertambah B. Berarti ditambah dengan 3B. Nah, kalau kita mau pakai rumus ini juga bisa. AN itu yang tadi A4, AK itu A1. Dari mana dapat angka 3? Ya 4 yang ini N-nya dikurang K yang ini 1. 4 kurang 1 3. Jadi itu kan sebenarnya kalau tidak pakai rumus ya juga bisa ya. Contoh lagi, misal saya punya, jadi sebelum saya lanjut, rumus ini atau persamaan ini itu berlaku, baik yang ini berlaku, yang ini juga berlaku. Coba perhatikan kalau saya ambil contoh. Misal saya ambil contoh yang barisan pertama dulu deh. A4, suku keempatnya adalah 1, 2, 3, 4, yaitu 10. Ya kan, 10. 10 sama dengan suku pertamanya 1 ditambah 3 kali B. B-nya tadi berapa? 3. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Cocok. Coba kalau kita pakai yang barisan ini, suku keempatnya 1, 2, 3, 4, yang ini min 2. Apakah cocok? Min 2 sama dengan suku pertama yaitu 10 ditambah 3 kali B, bedanya tadi berapa? Min 4. Min 4 dikali 3 itu kan min 12. Min 12 tambah 10 minus 2, cocok juga. Jadi ini berlaku umum untuk jenis barisan aritmatika bagaimanapun, entah dia positif kah, negatif, atau bahkan pecahan. Sudah jelas? Nah, coba kalau kita pakai selain ini, misal saya mau cari A7. Nah, A7 itu bisa saya cari dari A manapun. Bisa saya cari dari A1, bisa saya cari dari A3. Bayangkan kalau dari A1 menuju A7 itu berapa kali lompat? Ya 6 kali lompat. Kalau ditanya dari mana dapat 6, ya 7 kurang 1. Ya kan? 6 dikali B. Lanjut, kalau A7 saya mau cari dari A3, ya berarti saya lompat berapa nih? 4. Ya kan? 7 kurang 3 kan 4.
berarti ditambah 4B. Nah, A7 itu juga bisa mundur nih. Misal ku ambil dari A10, ya kan? Nah, tetap berapa 7 kurang 10 itu kan sebenarnya minus 3 ya. Berarti ini dikurang 3B. Jadi kayak mundur. Kalau saya mau ke A7 terus saya berangkat dari A10 itu kan mundur. A7, A8, A9, A10 itu kan mundur ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kita substitusi nilai-nilai ini berapa atau nilai-nilai yang ini berapa. Nah, saya biasa pakai istilah menghubungkan dua suku aritmatika. Nah, sekarang kita bahas ke soalnya nih. Soal yang pertama, tentukan suku ke-11. Berarti yang ditanya adalah A11. Suatu barisan aritmatika jika diketahui A1 dan B bedanya. Berarti kita hubungkan saja. A1 dihubungkan dengan A11 dihubungkan dengan A1. Jadi A11 sama dengan A1 ditambah berapa B? Ya 11 kurang 1 itu 10B. Langsung A1-nya tadi 2 ditambah 10 dikali bedanya tadi berapa? Min 5. Jawabannya 2 ditambah min 50. 50 dengan 2 selisihnya 48, tapi ini negatifnya lebih besar. Min 48. Saya rasa jelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan suku ketiga, berarti A3 yang ditanya. Yang diketahui A4. A3 kalau kita mau cari dari A4 itu kan tinggal mundur. Mundur berapa? Mundur 1 kali atau mundur 1B. 3 dikurang 4 minus 1. Nah, seperti itu. A4 nilainya 61 dikurang 1 kali B, B-nya 6. 61 kurang 6 yaitu 55. Selesai. Jelas? Terakhir, nomor 3. Tentukan suku ke-9, A9. Ditahu A5, berarti A9 sama dengan A5 tambah atau kurang? Ya, tambah. Ditambah berapa B? Ya, cocok 4B kan begitu. A5 itu 14 ditambah 4 dikali B. 4 dikali min 3. Hasil akhirnya adalah min 12 atau 14 kurang 12, yaitu jawabannya adalah 2. Nah, itu tadi. Jadi, selama diketahui nilai bedanya suatu barisan aritmatika, maka kita bisa mencari suku berapapun. Jadi boleh kalian hafal rumus ini, mana tadi? Nah, ini. Tapi lebih bagus kalau kalian paham. Maju itu ditambah sekian B, mundur dikurang sekian B. Oke? Terima kasih.